Selamat datang di Bola Jimbul. Analisa gol kemenangan Real Madrid. Analisa gol kemenangan Liverpool atas Man City. Klausul Zubimendi siap ditebus Arsenal. Madrid kontak Liverpool untuk Alexander Arnold. Laga Super Big Match menyajikan Liverpool yang sukses mengalahkan Manchester City dengan skor 2-0 pada Minggu malam waktu Indonesia. Gol berawal dari long ball Trent Alexander-Arnold ke belakang garis pertahanan City yang tinggi. Mo Salah yang menjadi target berhasil menguasai bola. Di kotak penalti Cody Gakpo berada di belakang Kyle Walker yang tak menyadarinya. Salah pun melepaskan umpan silang yang berhasil disambar oleh Gakpo. Gol 1-0 keunggulan The Reds bertahan hingga babak kedua menit 78. Lini pertama tuan rumah berhasil memancing blok press City untuk naik. Terlihat 6 pemain City menutup progresi umpan kepada 6 pemain Liverpool. Sehingga Kleher melepaskan umpan panjang yang kembali mengincar ruang di belakang garis pertahanan City. Diaz berhasil menguasai bola namun pressing yang dilakukan Nunes membuat ia melakukan blunder. Bola disambar oleh Luis Diaz yang langsung berhadapan 1 lawan 1 dengan Ortega. Wasit pun menunjuk titik putih usai Diaz dijatuhkan oleh kiper kedua City itu. Mohamed Salah yang menjadi eksekutor pun sukses menceploskan bola dan mengubah papan skor menjadi 2-0. Dengan kemenangan ini, Liverpool semakin nyaman di puncak klasemen dengan 34 poin, terpaut 9 angka dari Arsenal di posisi kedua. Sementara City turun ke posisi 5 dengan koleksi 23 poin. Di Manchester, Ruben Amorim akhirnya meraih 3 poin pertamanya di Premier League musim ini, usai menjungkalkan Everton dengan skor 4-0 pada Minggu malam waktu Indonesia. Bermain di Old Trafford, Setan Merah baru bisa unggul di menit 34. Gol berawal dari serangan balik Casemiro yang mengarah kepada Rashford di sisi kiri. Rashford pun berlari namun gagal melewati James Tarkowski dan berbuah sepak pojok. Bruno yang mengambil sepak pojok berhasil mengirimkan umpan kepada Rashford yang justru berada di luar kotak penalti. Sepakan keras striker asal Inggris itu pun sempat berbelok arah terkena kaki Brand White sebelum menjebol gawang tim tamu. 1-0 Red Devil unggul. 4 menit sebelum jeda, Setan Merah sukses menggandakan kedudukan. Kali ini gol dicetak oleh striker yang sedang banyak mendapat kritikan Joshua Zirkzee. MU di awal kepemimpinan Amorim sering menerapkan pressing agresif dan counter press. Seperti di klip ini, terlihat Amad Diallo yang terapkan pressing agresif kepada Doucouré saat ia menjadi target progresi build-up Pickford. Bola dibepas kepada Brand White namun agresivitas pressing Diallo mampu membuat bola terlepas dan jatuh di kaki Bruno. Dengan tenang ia melihat pergerakan Zirkzee yang masuk ke kotak penalti. Gol 2-0 MU menutup babak pertama. Memasuki babak kedua, Everton melakukan skema kick-off dengan back pass kepada Pickford dan melakukan overload ke sisi kiri pertahanan MU. Pickford melepaskan long ball namun bola berhasil disundul oleh pemain belakang MU. Zirkzee mendapat bola dari Bruno dan meneruskannya kepada Amad Diallo yang melakukan underlap. Rashford membuka ruang bersamaan dengan terupas Amad Diallo. Gol ketiga untuk United. Di menit 64, United kembali menghujam gawang tim tamu. Mereka memulai serangan balik melalui Diallo. Bola lepas namun, winger muda itu dengan kecepatannya melakukan counter press. Ia berhasil merebut bola back pass tanggung Mykolenko yang menuju Tarkowski. Ashley Young menghadapi situasi 1 lawan 2, Diallo memberi assist kepada Zirkzee. Gol 4-0 keunggulan MU bertahan hingga akhir laga. Dengan kemenangan ini, United mengumpulkan 19 poin dan masih bertengger di posisi 9 klasemen sementara. Terbang ke Spanyol, Real Madrid sukses meraih 3 poin usai menumbangkan Getafe dengan skor 2-0. Bermain di Santiago Bernabeu,
Madrid langsung unggul di menit 30 melalui Jude Bellingham. Penalti diberikan usai Rudiger dijatuhkan di kotak terlarang saat sepak pojok. 8 menit berselang, striker sekaligus bintang Kylian Mbappe berhasil mencetak gol ke-8-nya musim ini di La Liga. Dalam serangan balik, Valverde berhasil menemukan Bellingham yang tak terkawal di lini tengah. Di waktu yang sama, Mbappe mencoba memanfaatkan ruang di belakang garis pertahanan tim tamu. Bellingham pun melepaskan trupas mendatar dan dengan sekali tekukan, striker muda Prancis itu langsung melesakkan placing ke sudut kiri gawang Getafe. Madrid pun unggul 2-0 yang bertahan hingga akhir laga. Beralih ke kabar transfer pemain, Arsenal siap mengaktifkan klausul rilis gelandang Real Sociedad, Martin Zubimendi, senilai 60 juta euro, untuk merekrut gelandang asal Spanyol itu pada Januari mendatang. Demikian menurut Tono Fichajes, yang melaporkan bahwa mereka memperkirakan The Gunners akan bergerak untuk memboyong Zubimendi ke Emirates selama bursa transfer musim dingin. Laporan itu menambahkan bahwa Real Sociedad sendiri memperkirakan Arsenal, dan mungkin Liverpool, juga akan mengajukan tawaran sebesar 60 juta euro pada bulan Januari. Jika tawaran itu tiba, Real Sociedad tidak akan bisa menolaknya karena Zubimendi memiliki klausul pelepasan biaya minimum sebesar itu dalam kontraknya. Gelandang Real Sociedad tersebut telah menjadi target besar Liga Premier tahun ini dan ia hampir bergabung dengan Liverpool musim panas lalu. Awal tahun ini, Arsenal juga telah berupaya membujuk bintang basket tersebut. Tetapi meskipun secara umum telah menyetujui persyaratan kontrak, ia akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan negosiasi dengan meriam London. Di musim panas lalu, Arsenal malah merekrut rekan setimnya di tim nasional Spanyol, Mikel Merino untuk membackup Declan Rice. Seperti diketahui, gelandang defensif Arsenal hanya menyisakan Partey dan Jorginho musim ini. Sementara Declan Rice lebih diprioritaskan sebagai gelandang yang menempati half space kiri penyerangan Arsenal. Real Madrid dikabarkan telah melakukan kontak dengan Liverpool terkait keinginan merekrut Trent Alexander-Arnold, menurut laporan dari Talksport. Trio Liverpool Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, dan Mohamed Salah semuanya akan habis kontraknya pada akhir musim. Laporan di Inggris menunjukkan bahwa belum ada negosiasi yang dilakukan oleh manajemen Liverpool kepada salah satu dari 3 bintang tersebut. Situasinya akan menjadi sulit jika tak ada kejelasan perpanjangan. Karena ketiganya dapat menegosiasikan perjanjian prakontrak dengan klub lain mulai 1 Januari esok, dan Real Madrid menjadi pihak yang dikabarkan sedang intens mendekati Arnold untuk menggantikan Dani Carvajal yang sedang mengalami cedera musim ini. Mereka juga dimungkinkan untuk menyodori Arnold perjanjian prakontrak pada Januari mendatang. Douglas Luiz sedang mengalami masa sulit di Juventus dan saat ini sedang mencari jalan keluar, menurut media Italia Gazzetta dello Sport. Pemain asal Brasil ini telah menjadi pemain yang tersisihkan di bawah era Thiago Motta saat ini. Sebelumnya Luiz direkrut Juventus pada musim panas lalu dari Aston Villa. Luiz yang kini berusia 26 tahun itu baru saja absen selama lebih dari sebulan. Dan Juventus dikabarkan terbuka jika ada klub lain yang menginginkan Luiz di bursa transfer Januari mendatang. Potensi dilepasnya Luiz akan menarik perhatian tim-tim Liga Premier, mengingat ia merupakan salah satu gelandang terbaik IPL sebelum kepergiannya ke Turin. Satu klub yang pasti mencari gelandang adalah Manchester City. Rodri absen hingga akhir musim dan Citizen tengah mencari pemain baru untuk menggantikannya di bursa transfer Januari. Luiz adalah pemain yang jauh lebih mobile daripada Mateo Kovacic dan Ilkay Gundogan, serta lebih kuat dan ulet daripada Rico Lewis dan Matheus Nunes. Sehingga berpotensi menjadikannya pengganti yang lebih cocok untuk Rodri. Terima kasih telah menyaksikan channel Bola Jimbul ini. Bila ada saran dan masukan bisa langsung komen di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, share,
dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya ya. Agar kamu tidak ketinggalan update terbaru dan menarik seputar analisa gol, cuplikan laga, dan skor hasil pertandingan dari tim sepak bola kesayangan kamu. Salam!